Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, pengajian seperti ini adalah pengajian yang sudah menjadi kebiasaan kita mulai sejak sudah lama, bertahun-tahun. Jadi pengajian ini tidak ada kaitannya dengan kematian ayahnya Ustaz Yahya ya. Jadi ini adalah betul-betul murni melanjutkan pengajian kita yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu senantiasa mengajarkan kepada kita agar kita menjaga makanan kita, menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita dari sisi makanan. Mengapa demikian? Karena antara doa dan makanan itu terkait. Antara doa dan makanan itu terkait. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat selalu kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Makanlah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian rezeki yang baik-baik itu. Nah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu itu berasal dari kata akal. Kulu itu kan kalau kita biasa belajar sharaf itu fi'il amar ya, yang berarti perintah. Fi'il amar kulu di dalamnya ada domir domir antum ya, bukan hum ya. Domir antum, kulu makanlah kalian semuanya. Itu berasal dari kata akala yakulu. Akala yakulu aklan, akilun makulun. Min dari, min ini min thayyibati. Min di sini berarti dari, sebagian, bukan semuanya, sebagian. Karena tidak semua yang thayyibat itu kemudian kita makan kan. Ada thayyibat makanan, tetapi seseorang tidak suka gitu, ya kan? Seperti misalnya kita lele kan, thayyibat sebenarnya, thayyibat itu lele, tapi tidak semua orang makan lele. Makanya di situ menggunakan kata min thayyibat, sebagian dari yang baik. Nah, min thayyibat, ma itu apa yang, ma itu apa yang berupa benda. Materi ya. Ma razaqnakum itu yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Nah, thayyibat itu bisa bermakna sedap, bisa bermakna baik, bisa bermakna halal, bisa bermakna bersih, dan juga bisa bermakna senang, menyenangkan. Ada yang bersih tapi tidak menyenangkan, ya kan? Sebagian orang kayak ikan belut misalnya, itu kan tidak semua orang bisa makan. Ikan lagio juga begitu. Nah, ikan pulutan tidak semua orang bisa makan. Razaqna
yang ia berikan rezeki kepada kita, ya, razaqnakum, ia rezekikan kepada kalian, ya. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang berhubungan dengan badan atau hati, disebut rezeki. Jadi baik itu terkait dengan fisik kita, ya, maupun dia berupa non fisik, ya, yang berupa metafisik, itu juga selama itu menyenangkan, ya, menyenangkan itu termasuk dalam kategori rezeki bagi kita. Jadi rezeki itu luas, ya. Bertemu begini juga rezeki, ya. Makan juga disebut rezeki, banyak itu rezeki. Sehat juga rezeki. Jadi segala sesuatu yang nikmat yang kita rasakan, nah itu adalah berupa rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh jenis pemberian Allah yang baik dan halal itu disebut rezeki. Di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Berkurban, ya, yang thayyib, ya, berkurban yang thayyib, berinfak termasuk di dalam. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasul. Ya. Kalau menyebut para rasul bukan hanya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi kepada nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya. Ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul terdahulu, maka itu juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Rasul itu jamak dari rasul. Apa isinya? Isi perintahnya, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu shalihah, dan beramal salihlah. Nah, ternyata makanan yang baik halal itu terkait dengan amal salih. Nah, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku itu tahu apa yang kalian perbuat. Aku itu maha tahu. Ya, sepandai apapun kita menyembunyikan, ya, yang makanan yang kita makan, Allah itu tahu. Ya, Allah itu tahu itu kamu makan yang haram, kamu makan yang halal. Tidak ada yang yang tersembunyi bagi Allah, ya. Di ayat lain, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menekankan kita agar kita memperhatikan makanan yang baik-baik itu? Mengapa? Pertanyaan besarnya itu. Masa Al-Qur'an yang begitu yang kita sebut kitab suci berbicara juga masalah makanan gitu. Ya.
Apa rahasianya? Nah, Nabi SAW menyebutkan satu kisah tentang seseorang yang yutilus safar. Dia musafir, ya, panjang perjalanannya itu. Disebutkan Ash'atha al-bara, rambutnya acak-acakan, ya. Kemudian pakaiannya penuh dengan debu. Saking lamanya dia berjalan di atas bumi gitu kan. Dia yamuddu yadayhi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Yamuddu yadahu yadayhi ilas sama. Jadi, dari hadis ini juga kemudian ulama mengistimbat bahwa sebenarnya ketika kita berdoa, kita boleh mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Ya, coba hadis ini kan menyebutkan yamuddu yadaihi ilas sama. Dia berdoa mengangkat tangannya ke langit. Nah, kalau kita berdoa, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Nah, boleh kita mengangkat tangan ketika berdoa berdasarkan hadis riwayat Muslim ini. Nah, itu. Kenapa? Karena Nabi menyebut dan Nabi tidak mengomentari terkait dengan dia mengangkat tangan. Artinya sekiranya mengangkat tangan itu tidak boleh, tentu Nabi akan mengatakan, oh tidak boleh angkat tangan ketika berdoa. Nah, kenapa kita jarang mengangkat tangan ketika berdoa? Karena kita tidak biasa saja. Padahal ada hadisnya boleh mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, ini ya. Itu yang pertama. Yamuddu yadayhi ilas sama. Apa doanya? Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Bagaimana akan diterima doa? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Jadi kata Nabi mengkritisi. Ya, dia berdoa mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Bagaimana mungkin Allah menerima doa orang itu sementara makannya haram, ya, minumnya haram, berpakaiannya haram, dan setiap kali dia mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi sesuatu yang haram. Nah, jadi ada korelasi antara doa dan makan. Kalau doa kita tidak diterima oleh Allah, nah perhatikan makananmu. Nah, berarti makanan kita yang bermasalah. Nah, makanya kita berdoa. Kenapa kita tidak diterima, tidak mustajab gitu? Karena pakaian kita pakai dari hasil curian, ya, hasil ngerampok orang, hasil bunuh orang, hasil nipu orang. Nah, ini masalahnya nih. Nah, makanya ayat dan hadis ini memberikan kita semacam pengetahuan agar supaya kita menjaga makanan kita bila kita ingin doa kita ini dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya setiap mukmin, setiap muslim, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doanya. Nah, terkabulnya doa itu, ya, ini penjelasannya Bapak ya, ketika menjelaskan tentang tafsir, bagaimana doa itu terkabulkan, itu ada 3. Pertama, doa itu dikabulkan oleh Allah dalam bentuk sesuai dengan yang kita minta di dunia ini. Kita minta, ya Allah, kabulkanlah, mudahkanlah urusanku. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, nah, itu terkabul di dunia. Yang kedua, doa-doa apa saja yang kita mohon kepada Allah diijabah oleh Allah, diganti dengan tolak bala. Nah, itu pentingnya berdoa itu. Tolak bala. Ada
bencana yang akan kita hadapi karena doa-doa kita itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bala itu. Nah, itulah salah satu pentingnya berdoa itu. Yang ketiga, doa itu mustajab, tapi nanti di akhirat baru kita terima. Jadi sebenarnya seluruh doa-doa kita itu senantiasa diijabah oleh Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Jadi itu. Jadi tidak ada salahnya kita senantiasa berdoa. Ya. Dalam keseharian kita, ya. Mulai kita bangun pagi sudah membaca doa apa? Doa bangun pagi, Kinan? Doa bangun ketika habis bangun tidur apa bacanya? Bismillah. Bismillah. Itu mau tidur itu. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Ingat ya? Iya. Beda lafalnya. Iya. Nanti dibaca lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan lupa berdoa. Ya. Jangan lupa berdoa. Bahkan ketika kita memakai baju, Nabi mengajarkan kita doa-doa, baca apa? Doa-doa memakai pakaian. Sebenarnya dalam 24 jam keseharian kita, itu Nabi sudah mengajarkan kita doa-doa itu. Jadi jangan pelit untuk berdoa. Kenapa? Kalau Allah tidak mau mengabulkan kita seperti yang kita minta, Allah jadikan doa-doa kita tuh tolak bala. Yakin saja bahwa ketika ada bala yang berhadapan dengan kita, kemudian Allah hilangkan bala itu adalah akibat dari doa-doa kita. Nah itu, jadi jangan sekali-kali tidak berdoa dalam keadaan apapun. Makanya kita itu sering tak kena kata orang Bugis itu, sering kena gara-gara itu kita tidak pernah berdoa. Kenapa? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang tidak berdoa, karena dengan doa itu membuktikan bahwa kita itu seorang hamba di hadapan Allah, karena kita meminta kepadanya. Semakin kita meminta kepada Allah berarti kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Ya. Sebenarnya apapun yang kita minta Allah pasti kasih. Selama itu mungkin. Selama itu kan doa itu tidak boleh doa menjadi Tuhan, doa menjadi nabi itu tidak boleh. Kalau Anda mau doa jadi presiden, mau kaya raya, mau jadi menteri silakan. Mau jadi wali bisa semua. Yang penting jangan berdoa jadi Tuhan ataupun jadi nabi karena tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau wali masih mungkin. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jagalah makanan kita. Semoga doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini dengan kita mengkaji ayat dan hadis ini